Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 jenis arsitektur firewall. Apa saja yang akan kita bahas pada video ini? Simak terus videonya sampai selesai. Yang pertama adalah arsitektur dual home host. Arsitektur dual home host adalah pendekatan keamanan jaringan yang melibatkan penggunaan sebuah komputer dengan minimal dua antarmuka jaringan. Komputer ini disebut sebagai dual home host karena memiliki koneksi yang terhubung kedua jaringan yang berbeda. Dalam arsitektur ini, host dual home berfungsi sebagai titik kontrol untuk mengatur lalu lintas jaringan antara dua jaringan yang terpisah. Misalnya, jaringan internal. Saya ambil contoh jaringan sebuah perusahaan. Dan jaringan eksternal, misal internet. Antarmuka pertama terhubung ke jaringan internal, sedangkan antarmuka kedua terhubung ke jaringan eksternal. Peran utama dari dual home host adalah untuk memberikan keamanan dengan mencegah lalu lintas langsung antara kedua jaringan. Ini dilakukan dengan menonaktifkan fungsi routing pada dual home host, sehingga paket IP dari satu jaringan tidak langsung dikirim ke jaringan lainnya. Sebaliknya, semua lalu lintas antara jaringan harus melewati host dual home. Dengan menggunakan firewall atau aturan konfigurasi yang tepat, host dual home dapat memfilter dan memantau lalu lintas jaringan antara jaringan internal dan eksternal. Ini memungkinkan pengendalian yang lebih baik atas keamanan jaringan, membatasi akses yang tidak diinginkan dari jaringan eksternal ke jaringan internal, serta mengamankan data dan sumber daya perusahaan. Arsitektur dual home host merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam desain jaringan yang mengutamakan keamanan dan perlindungan terhadap serangan dari luar. Arsitektur yang kedua adalah arsitektur screen host atau screen host arsitektur. Adalah pendekatan keamanan jaringan yang melibatkan penggunaan dua komponen utama, screen host atau host penyeleksi dan firewall. Arsitektur ini dirancang untuk melindungi jaringan internal dari serangan yang berasal dari jaringan eksternal, seperti internet. Pada arsitektur screen host, host penyeleksi bertindak sebagai filter pertama yang menerima dan memeriksa semua lalu lintas jaringan yang masuk dari jaringan eksternal. Host penyeleksi ini ditempatkan di antara jaringan eksternal dan jaringan internal yang ingin dilindungi. Tugas utama host penyeleksi adalah untuk melakukan pengecekan keamanan dan validasi terhadap lalu lintas yang masuk. Host penyeleksi ini dapat berupa komputer yang telah dikonfigurasi secara khusus untuk tujuan ini, atau bahkan dapat menjadi firewall itu sendiri yang memiliki kemampuan pengecekan dan validasi lalu lintas yang lebih kuat dibandingkan dengan firewall tradisional. Host penyeleksi memeriksa lalu lintas dengan mempertimbangkan aturan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah lalu lintas tersebut aman dan diizinkan untuk melewati firewall. Setelah lalu lintas melewati host penyeleksi, lalu lintas tersebut akan diteruskan ke firewall. Firewall merupakan komponen kunci dalam arsitektur ini yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan keamanan yang ditentukan. Firewall memeriksa lalu lintas lebih lanjut, melakukan filtrasi, dan memutuskan apakah lalu lintas tersebut diizinkan untuk mencapai jaringan internal atau ditolak. Firewall dalam arsitektur screen host dapat menggunakan berbagai teknik filtrasi, termasuk filtrasi paket atau packet filtering, atau stateful inspection, atau kombinasi dari keduanya. Firewall juga dapat melibatkan fitur-fitur tambahan seperti Network Address Translation atau NAT untuk menyembunyikan alamat IP internal dan logging untuk mencatat aktivitas lalu lintas yang melewati firewall. Dengan menggunakan arsitektur screen host, jaringan internal dilindungi dengan adanya lapisan pertahanan ganda.
Host penyeleksi bertindak sebagai filter pertama yang dapat melakukan pemeriksaan awal terhadap lalu lintas yang masuk. Sementara firewall bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan keamanan yang lebih kompleks dan melakukan filtrasi yang lebih mendalam. Kombinasi dari kedua komponen ini membantu mengurangi risiko serangan dan melindungi jaringan internal dari ancaman yang berasal dari jaringan eksternal. Adapun kelebihan dari arsitektur screen host adalah yang pertama, adanya segregasi lalu lintas. Yang kedua, ada peningkatan keamanan. Yang berikutnya adalah skalabilitas. Dan yang terakhir, adanya monitoring dan pemantauan. Namun perlu diperhatikan bahwa arsitektur screen host dapat memperkenalkan overhead tambahan pada lalu lintas jaringan karena setiap lalu lintas harus melewati host penyeleksi sebelum mencapai jaringan internal. Oleh karena itu, desain dan konfigurasi yang tepat diperlukan untuk menjaga kinerja jaringan yang optimal. Arsitektur yang nomor 3 adalah arsitektur screen subnet atau screen subnet arsitektur. Adalah pendekatan keamanan jaringan yang melibatkan penggunaan 3 komponen utama. Yang pertama adalah screen subnet atau subnet penyeleksi. Yang kedua adanya firewall. Dan yang ketiga adalah internal network atau jaringan internal. Pada arsitektur screen subnet penyeleksi ditempatkan di antara jaringan eksternal, misalnya internet, dan jaringan internal yang ingin dilindungi. Subnet penyeleksi atau screen subnet ini bertindak sebagai lapisan pertama pertahanan dan bertugas untuk memeriksa dan memfilter lalu lintas jaringan yang masuk dari jaringan eksternal sebelum mencapai firewall. Setelah lalu lintas melewati subnet penyeleksi, lalu lintas tersebut akan diteruskan ke firewall. Firewall ini berfungsi sebagai lapisan keamanan kedua dan bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan keamanan yang ditentukan. Firewall melakukan pemantauan, filtrasi, dan keputusan apakah lalu lintas tersebut diizinkan atau ditolak untuk mencapai jaringan internal. Jaringan internal adalah jaringan yang ingin dilindungi. Ini merupakan jaringan di belakang firewall dan subnet penyeleksi atau screen subnet. Jaringan internal dapat berisi berbagai sistem dan sumber daya yang perlu dilindungi dari akses yang tidak sah. Adapun kelebihan dari arsitektur ini adalah yang pertama adalah segregasi lalu lintas. Yang keduanya adalah pertahanan lapis ganda dan adanya kontrol akses yang ketat, dan yang terakhir adalah adanya peningkatan pemantauan dan logging. Namun penting untuk memperhatikan bahwa desain dan konfigurasi yang tepat diperlukan untuk menjaga keamanan dan kinerja optimal. Arsitektur ini juga memerlukan upaya konfigurasi yang lebih kompleks dan biaya tambahan untuk mengimplementasikan dan menjaga sistem keamanan yang diperlukan. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang 3 jenis arsitektur firewall yang berbeda. Untuk arsitektur yang lainnya, kalian bisa cek video saya yang berjudul Memahami DMZ Mengamankan Perimeter Jaringan Anda. Itu adalah salah satu arsitektur firewall yang lain. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video yang terbaru. Kita bertemu lagi pada video-video yang berikutnya.